Tren modifikasi motor saat ini sudah luar biasa berkembang. Dari mana kita bisa tahu kalau tren modifikasi motor sudah berkembang di Indonesia? Ya, kalian bisa lihat di jalanan atau di kontes-kontes. Rata-rata modifikator yang asli modifikator ya, bukan yang asal ganti knalpot sama cat velg doang. Modifikasi mereka benar-benar udah cakep dan proper banget. Mulai dari eksteriornya, kaki-kakinya, bahkan sampai ke mesin-mesinnya. Ini cukup berbeda dari zaman dulunya nih, yang mana kalau zaman dulu kalau main eksterior, ya fokus aja di eksterior. Terus kalau mau main mesin, ya fokus aja di mesin. Jadi terkubu-kubu. Kalau yang main eksterior biasanya punya mesin standar atau lambat. Dan kalau yang main mesin, ya punya mesin kencang tapi punya penampilan bulgon alias buluk Gonzales. Ini kan cukup berbeda ya sama saat ini, karena yang main di eksterior juga punya mesin yang sangar, dan yang main mesin punya eksterior yang sangar juga. Dengan demikian sekarang kayak nggak terkubu-kubu lagi, kayak modifikasi di kedua itu menjadi satu. Tapi sayangnya jika sudah memodifikasi seperti itu, khususnya mesin yang di bore up, biasanya motornya akan sering jajan atau jebol atau rusak. Pertanyaannya, kenapa motor yang sudah di bore up gampang jebol? Sebenarnya gampang atau tidaknya mesin bore up tersebut jebol ini juga tergantung sama ukuran bore up itu sendiri, kualitas part itu sendiri, dan yang terakhir keterampilan mekanik itu sendiri. Tapi selain faktor itu semua, ya baik lagi ke penggunanya sih. Kenapa ke pengguna? Ya gimana enggak? Contohnya gini nih, misalnya kalian biasa naik motor metik yang harusnya ke 100 km per jam membutuhkan waktu 15 detik lebih. Setelah di bore up hanya membutuhkan waktu 8-9 detik aja. Ditambah sensasi jam bakannya yang bikin nagih. Kan enak ya main-maininnya. Dan itulah salah satu penyebab jebolnya. Tapi nih, kalau tangan udah sekolah, terus part udah oke dan mekanik terampil, tetap aja ada resiko jebolnya. Kenapa masih ada resiko jebolnya? Ya ini biasanya disebabkan beberapa faktor juga nih. Misalnya kalau ukuran bore up-nya terlalu jauh melewati ukuran piston atau stroke-nya. Mesin tersebut akan jadi rawan overheat. Dan jika overheat, piston jadi gampang gancet atau ngejim atau nyangkut. Dan jika sering ngejim, liner bisa jadi baret dan berakhir amsyong. Kemudian karena sudah di bore up biasanya oli akan cepat menguap atau habis atau vampir oli. Kenapa bisa? Ya karena mesinnya menjadi lebih panas. Jadi usahakan olinya di-upgrade dan jauhin oli palsu atau sering dicek-cek aja. Makanya pakai oli diesel nggak sih? Dan yang terakhir untuk menghindari faktor pertama yaitu overheat, pastikan jalur olinya nggak mampet. Nah kalau di bengkel yang benar-benar proper nih, ada yang bisa bikin jalur olinya itu diperbesar mengikuti ukuran bore up-nya. Kenapa ini dilakukan? Ya karena mau bagaimanapun jika jalur oli masih standar dan mesinnya bore up gila-gilaan, maka mesin tidak akan terlumasi dengan sempurna. Terus gimana nih biar mesin bore up-nya jadi lebih awet? Sebenarnya ada beberapa cara. Yang pertama, pastikan mekanik kalian memperhitungkan rasio kompresi mesin. Kenapa rasio harus diperhitungkan? Ya ini karena rasio kompresi mesin berkaitan dengan bahan bakar yang digunakan. Misalnya jika ingin tetap pakai Pertamax atau bensin dengan oktan 92, kompresi rasio mesin dibikin 1:11. Sedangkan kalau mau pakai Pertalite atau bensin yang dengan oktan 90, dibikin rasio kompresi 1:10,5. Kemudian selain itu jika udah di bore up nih ya tentu aja ganti noken as yang racing. Kenapa harus? Ya ini biasanya motor bore up punya akselerasi dan torsi yang besar di putaran mesin bawah hingga menengah. Dan ketika memasuki putaran mesin bagian atas malah loyo alias nggak ada larinya. Maka dari itu untuk menghindari hal ini, makanya itu pentingnya penyesuaian noken as buat menunjang bore up motor harian. Kemudian banyak juga nih yang bilang kalau mau awet bore up ya jangan pernah pakai ECU standar. Kenapa? Ya jika kondisi ruang bakar sudah besar maka yang dibutuhkan adalah debit bensin yang besar juga. Ya intinya kalau nggak mau pakai ECU aftermarket ya minimal di remap lah agar debit bensinnya sesuai. Kemudian jika semua sudah dilakukan, tetap aja nih, kalian tetap harus menyediakan uang lebih untuk membeli beberapa part yang biasanya sering rusak. Misalnya dinamo starter. Dinamo starter biasanya bakal sering rusak. Kenapa? Ya karena dinamo starter bawaan pabrikan sudah disetting untuk kuat menghidupkan motor dengan spesifikasi kompresi mesin standar. Jika sudah di bore up ya tentu aja kerjanya akan menjadi lebih keras dan lebih cepat botak. Kalau mau aman ya beli aja yang aftermarket khususnya untuk racing, tapi harganya ya lumayan. Kemudian selain dinamo starter ada juga aki yang biasanya sering drop. Kenapa bisa? Ya ini biasanya terjadi karena motor bore up memiliki kompresi tinggi dan dinamo standar akan lebih sulit untuk memutar krek as. Dan tentu aja ini akan menguras tenaga aki. Terus apakah mesin bore up pasti bakal jebol terus? Sebenarnya enggak juga. Kalian bisa beli yang PNP, tapi sekali lagi jangan pernah melakukan bore up yang ekstrim jika untuk harian, maka bakalan awet. Tapi sekali lagi juga nih, tergantung tangan mekaniknya juga, karena walaupun sudah PNP, nggak menutup kemungkinan motor itu bakal jebol. Contohnya kayak gini nih.
Terus apa dong yang salah kalau udah pakai PNP masih jebol juga? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.